Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana Rasulullahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa abbi sayyatal hasanata tambuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Al-hadis. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, para jamaah Masjidul Islam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Tentunya khususnya dalam mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena ibadah sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat berarti merobohkan agamanya. Alhamdulillah kaum muslimin wal iman rahimahullah, selama hayat kita membadan sesibuk apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Alhamdulillah kaum muslimin wa iman rahimahullah, kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga berkat nikmat dan Islam pula lah pada hari ini kita berbondong-bondong pergi ke masjid pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, tentunya saya selaku khatib senantiasa berwasiat khususnya buat diri saya pribadi, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan tentunya takwa itu bukan hanya sekedar basa-basi saja, bukan hanya sekedar manis di bibir saja, mudah diucapkan kata-kata saja, tapi mari kita buktikan di dalam amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berumah tangga,
baik dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika bekerja, di mana saja kita berada, mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkanlah perkataan perbuatan yang tercela yang bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita. Apabila dalam semua aspek kehidupan tidak pernah lepas daripada nilai-nilai ibadah, dan kita senantiasa menjauhi daripada perbuatan keji dan mungkar, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenarnya. Hanya golongan takwa yang paling mulia di sisi Allah, dan hanya golongan takwa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanyalah golongan takwa yang kelak menjadi ahli-ahli surga. Kaum muslimin di iman rahimakumullah, hari ini tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 2025 Masehi. Tentunya waktu begitu cepat berlalu, makanya manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu ada istilah ibarat pedang, ya. Jadi apabila tidak dimanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka justru waktu itu akan mencelakakan kita. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dari dalam sebuah hadisnya bahwa sesungguhnya orang yang bercerdas itu adalah orang yang senantiasa memanfaatkan panjang umurnya. Dia senantiasa introspeksi mawas diri, dan dia disibukkan untuk menghadapi kematian. Ini sekali lagi kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, sesungguhnya yang disebut orang cerdas itu dia senantiasa introspeksi dirinya, apa dosanya, apa kekurangannya, dan dia disibukkan untuk mempersiapkan hari akhirat atau mempersiapkan kematian. Adapun orang yang lalai, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang banyak senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan hidupnya banyak berangan-angan. Sugan we ari geus beunghar mah bakal bahagia, sugan we ari luhur pangkat mah bahagia. Jadi demikian. Jadi orang lalai disebutnya, kata Rasulullah SAW. Disangkana banyak harta itu bisa bahagia, disangkanya tinggi pangkat itu bahagia. Itu kata Rasulullah adalah orang yang lalai. Jadi orang yang cerdas diberi panjang umur, apa kekurangannya, apa kelemahannya, dan dia banyak disibukkan untuk menghadapi kematian, yaitu memasuki alam akhirat. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia sekarang ini, saya ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang mana di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya demikian, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Sekali lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawatlah kepada beliau dan berilah penghormatan demi keselamatan dan kesejahteraan. Demikian kaum muslimin wa iman rahimakumullah, betapa penting khususnya di dalam bulan Rabiul Awal ini kita memperbanyak sholawat kepada beliau, karena bukan hanya kita tentunya sebagai umatnya yang cinta kepada beliau, Allah dan malaikat juga bersolawat kepada beliau, sebagaimana yang tercantum tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, selanjutnya apa keutamaan bersolawat tersebut? Kenapa bersolawat itu sangat penting di dalam kehidupan ini? Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Tirmizi, keutamaan untuk kita bersolawat yang pertama adalah
dikabulkannya apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita berdoa, apakah itu sudah melaksanakan sholat wajib, apabila diawali dengan sholawat, maka doanya akan dikabul. Bagaimana dalam hadisnya demikian, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah. Jadi artinya mengagungkan Allah dulu, apakah dengan mengucapkan Asmaul Husna dan sebagainya, dan lalu dibacakan sholawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa. Maka insya Allah doanya itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan kaum muslimin wa iman rahimakumullah, bagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat, bahwa yang pertama doanya akan dikabul. Setelah kita mengagungkan Allah, membaca sholawat, maka doanya akan dikabul. Bagaimana hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Selanjutnya kaum muslimin wa iman rahimakumullah, keutamaan membaca sholawat yaitu adalah dijanjikan pahala yang berlipat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Nasai. Selanjutnya ketiga, bagi orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Nabi, derajatnya akan diangkat, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kaum muslimin, orang yang rajin membawa sholawat senantiasa nanti kelak di yaumul akhir akan dikumpulkan bersama orang-orang yang menjadi ahli surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan yang kelima, kaum muslimin wa iman rahimakumullah, keutamaan orang yang membaca sholawat adalah mendapat syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nanti jadi yaumul akhir. Jadi Rasulullah SAW memberikan syafaat pertolongan, doa, dan nanti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada kita sebagai umatnya, dan syafaatnya akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Betapa penting kaum muslimin wa iman rahimakumullah dalam bulan Rabiul Awal ini memperbanyak sholawat kepada beliau. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana isinya dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji, mengagumi kepada akhlak Rasulullah SAW, bahwa pada diri Rasulullah SAW memiliki akhlak yang utama, memiliki akhlakul karimah, dan memiliki akhlak yang terpuji. Bagaimana firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya demikian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang utama. Liman kana yarjullahi, yaitu orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, mempersiapkan untuk bertemu kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan dia senantiasa mempersiapkan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir, senantiasa ingat kepada Allah di mana saja dia berada. Ketika di rumah, ketika dalam perjalanan, ketika sedang bekerja, sedang bepergian keluar kota, baik dekat dan jauh, ketika sehat, ketika sakit, apakah dia lagi santai atau pandai, dia lagi sibuk dan sebagainya, dia senantiasa ingat kepada Allah dan banyak berzikir, yang benar-benar akan memperoleh syafaat oleh Rasulullah SAW, yang senantiasa mengambil suri tauladan yang utama dari akhlak Rasulullah SAW. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, selanjutnya di dalam hadis ditegaskan bahwa akhlak Rasulullah SAW ini memiliki 4 yang utama, yang tentunya harus diikuti dan dicontoh, dijadikan suri tauladan utama bagi umatnya agar memperoleh keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan, dan akhirnya memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Apa akhlak yang menonjol yang paling utama pada diri Rasulullah SAW? Yang pertama, kaum muslimin wa iman rahimakumullah, yang patut kita ambil suri tauladannya, yang harus kita contoh, yaitu Rasulullah SAW memiliki sifat sidik, sifat benar. Jadi kita sebagai umatnya, kalau ingin benar-benar dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan ingin dapat syafaatnya, jadilah orang yang senantiasa memiliki sifat sidik, benar dalam perkataannya dan benar pula dalam perbuatannya.
Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Kaum muslimin wa timan rahimakumullah, yang pertama memiliki sifat sidik, dan yang kedua kaum muslimin wa timan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat amanah. Amanah itu jujur, bisa dipercaya. Jadi kalau kita ingin menjadi umatnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, memperoleh syafaat nanti di yaumul kiamat, selain kita memiliki sifat sidik, benar dalam perkataan dan perbuatan, juga jadilah orang yang memiliki sifat jujur. Ulah gede wadul, ulah gede bohong, ulah tukang rakul. Apabila kita rajin sholat, rajin ke masjid, tapi tidak sidik dan gede bohong, gede wadul, tetap tidak akan memperoleh syafaat di sisi Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW memiliki sifat sidik, yang kedua memiliki sifat amanah, yaitu jujur, bisa dipercaya, dan yang ketiga Rasulullah SAW memiliki sifat tabligh. Namun ari tabligh teh, sifat tabligh itu senantiasa mengajak kepada orang lain terhadap kebaikan, kebenaran, dan senantiasa mencegah daripada kejahatan ataupun kesalahan. Misalnya ketika kita mendengar suara azan, ada orang yang masih main HP atau main segala macam, lalu kita ingat, hai masih waktuna sholat, ayo orang ke masjid, ayo orang sholat berjamaah dan sebagainya. Begitu juga ketika kita bangun tidur mendengar suara azan subuh, istri kita masih tidur lelap, kita bangunkan istri kita dan sebagainya. Jadi kita saling mengingatkan terhadap kebenaran dan kesabaran. Jadi yang ketiga, kaum muslimin wa iman rahimahullah, sifat yang dapat pada Rasulullah yang menjadikan suri dan utama, yaitu memiliki sifat tabligh. Jadi bukan kewajiban ustaz saja untuk mengajak kepada orang lain, termasuk kita selaku pemimpin atau kepala rumah tangga juga harus mengajak anak dan istri kita. Hana caraka data syawala, anak nacilaka, pemajikan nacilaka, itu bapakna bakal kababawa. Makanya selain kita beribadah, kita juga harus membawa keluarga kita menjadi ahli-ahli. Makanya doa yang sering kita ucapkan setiap sesudah kita melaksanakan ibadah salat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itulah doa agar kita memiliki keturunan yang saleh. Dan yang terakhir, yang keempat, kaum muslimin wa iman rahimahullah, Rasulullah SAW memiliki sifat utama, yaitu patonah. Patonah itu adalah jujur, cerdas, cerdik. Makanya kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kita memperoleh syafaat nanti di yaumul kiamat, jadilah orang-orang yang cerdas. Dan tentunya jadi orang yang cerdas itu tidak mudah. Harus kita rajin menuntut ilmu. Sidik, amanah, tabligh, dan patonah, itulah 4 sifat yang harus kita hafal dan juga mari kita amalkan agar kita memperoleh syafaat di sisinya. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisyilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya demikian, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, sepenuhnya, ulah setengah-setengah, ulah kau kacong, ulah daek-daek hente-hente, seperti itu maksudnya. Ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kafah, sesempurna mungkin. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Umat jangan sampai terganggu oleh godaan setan. Jadi ulah kababawa karena bisikan atau godaan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu dan akan menjerumusmu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karim Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini sebagai kesimpulan daripada khutbah yang pertama, mari kita memperbanyak sholawat.
Karena betapa penting, betapa utama kita apabila sering membaca salawat. Kita akan dikabul doa kita, tinggikan derajatnya, dan kita juga akan memperoleh syafaatnya. Dan yang kedua, kaum muslimin wa iman rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki akhlak yang baik. Makanya agar kita dijadikan umatnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah Rasulullah SAW dijadikan suri teladan yang utama. Akhlak yang utamanya itu adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Mudah-mudahan sifat pada Rasulullah dicontoh oleh kita semua dan kita memperoleh syafaat nanti di yaumul kiamat. Baiklah, kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa banyak mencontoh Rasulullah SAW dan memperoleh syafaatnya nanti kelak di yaumul kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ya'afin ya ammahu yukafi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa asmi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi'i ya latifu ya afi ya karim Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannati darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikru akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa anna Muhammadan